warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat energi, cerita hangat dan asyik tentang energi kembali hadir menemani sahabat energi dengan format baru yang lebih menarik. Sekarang, sahabat energi dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kanal media sosial @dewanenergi, baik melalui Facebook, Instagram, maupun Twitter. Buat yang belum sempat nanya nih, jangan sedih karena masih akan ada episode chat energi selanjutnya. Chat energi kelima di tahun 2023 ini akan mengusung tema mengenai energi nuklir di Indonesia. Bersama saya Sofia telah hadir Bapak Dr. Insinyur Agus Puji Prasetyono, Master of Engineering, Insinyur Profesional Utama selaku anggota DEN dari kalangan akademisi. Selamat datang Bapak Agus Puji. Selamat datang, terima kasih. Iya, makasih juga Pak udah meluangin waktunya Pak. Ya, terima kasih. Kabar baik ya Bapak ya? Kabar baik, jadi sekarang cuaca bagus. Kita alhamdulillah bisa sampai di sini. Iya, Bapak puasa juga Pak? Puasa. Tetap semangat ya Bapak ya. Meskipun puasa kita harus semangat terus. Siap, sahabat energi juga nih jangan lupa tetap semangat menjalankan ibadah puasanya ya. Kembali nih Pak ke topik kita pada hari ini, kita akan bahas mengenai energi nuklir di Indonesia. Di sini bahasan energi nuklir tuh selalu menarik ya Pak ya, karena selalu ada pro dan kontra. Terlebih beberapa waktu belakangan infonya, Indonesia baru saja mengumumkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat untuk membantu Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, betul ya Pak ya? Iya, betul. Boleh nih Pak dijelasin terlebih dahulu ke sahabat energi di sini, kira-kira udah sejauh mana sih Pak pemanfaatan energi nuklir di Indonesia? Jadi begini ya, kalau kita tadi bicara masalah energi nuklir, memang energi nuklir di Indonesia itu sangat strategis dan sangat seksi untuk dibicarakan. Jadi setiap kali orang bicara nuklir itu selalu saja pro kontra. Nah, tetapi sekarang ini sudah berubah. Karena apa? Karena kita sekarang mengalami dilema. Artinya apa? Satu sisi kita harus menumbuhkan ekonomi kita sebanyak 5,7%, tapi satu sisi kita harus punya energi yang bersih. Padahal energi kita sekarang kotor semua. Emisinya besar dan juga tidak bisa dipakai untuk menjaga climate change kita. Sehingga kita harus memilih energi yang bersih, yang bagus, sehingga di situ nanti kita bisa menumbuhkan ekonomi kita dengan memakai green energy. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau misalkan kita bicara energi nuklir, pemanfaatannya di Indonesia ini memang sampai sekarang belum ada. Kenapa belum ada? Karena memang kebijakan sekarang ini baru kita improve, baru kita kembangkan. Seperti misalkan kita baru akan merevisi kebijakan energi nasional. Nah, itu juga akan ada di dalamnya itu energi nuklir. Bahwa sebelumnya nuklir sebagai pilihan terakhir, sekarang ini kita jadikan bahwa nuklir itu merupakan salah satu dari bauran energi kita. Sehingga nuklir tidak lagi kita anaktirikan di kebijakan energi nasional itu. Terus kemudian di dalam kebijakan energi nasional itu juga tercantum bahwa tahun 2040 kita harus 8 gigawatt. Itu harus masuk grid ya. 8 gigawatt itu. Nah, betapa perubahannya sangat drastis, karena itulah maka kita sekarang lagi merevisi CAN tersebut karena terkait dengan net zero emission, kemudian NDC dan juga pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap. Nah, kalau bicara tadi bahwa sekarang ini juga kita sedang mengerjakan persiapan-persiapan regulasi ya. Regulasi itu kita persiapkan memang dalam rangka pembangunan PLTN ini tidak gampang, banyak sekali regulasi yang disiapkan. Nah, itulah sekarang ini yang sekarang kita sedang gencar-gencarnya untuk siapkan berbagai persiapan dokumen dan juga regulasi dan juga ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Saya kira itu yang menjadi concern kita untuk energi nuklir. Baik, betul, fokus ke regulasi dulu ya Pak saat ini ya Pak. Betul. Ya. Di sini kita juga udah menghimpun nih Pak pertanyaan dari sahabat energi. Di sini kayaknya ada yang udah nggak sabar nih Pak, pengen tahu kapan sih PLTN dibangun di Indonesia. Ini ada @auliadewi9 dan @pwdina_str melalui DM Instagram. Kapan PLTN dibangun di Indonesia atau kapan Indonesia akan go nuklir nih Pak? Jadi begini, kalau kita bicara go nuklir itu berarti regulasi kita lengkap. Artinya tidak harus misalkan presiden sekarang go nuklir, itu tidak harus. Tetapi begitu lengkap dan pada saat itu kita siap untuk membangun, itulah Indonesia sudah go nuklir. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kapan kita akan bangun.
Nah, kalau kita bicara masalah bangun PLTN, maka sebenarnya kita harus lihat kecukupan energi kita, ya. Jadi kita ini kalau misalkan dengan energi bersih menumbuhkan ekonomi kita ini pada tahun 2060 itu hanya akan memiliki energi itu sebesar sekitar 1.390 terawatt-hours. Tidak cukup untuk menumbuhkan ekonomi kita yang memerlukan 2.200 terawatt-hours. Jadi betapa kurangnya kita 600 terawatt-hours paling tidak. Nah, itu akan kita tumbuhkan, akan kita sediakan dari mana? Nah, kalau sudah semua dimaksimalkan tidak bisa, itu hanya ketemu sekitar 1.390 terawatt-hours, maka ya harus ada energi baru. Energi baru itu apa? Nah, energi baru kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi berarti kita harus memiliki energi yang bisa untuk mendorong industri. Nah, energi yang untuk bisa mendorong industri itu adalah energi yang handal, energi yang stabil, energi yang volatility rendah. Nah, energi volatility rendah itu apa? Itu adalah energi yang kalau ada gejolak harga, itu dia nggak ada gejolak. Ya, itu adalah energi yang akan kita pilih. Nah, karena itulah maka energi nuklir ini akan masuk. Karena apa? Hanya ada 3 energi di Indonesia itu yang bisa diandalkan untuk membangkitkan industri ya. Satu adalah energi dari batu bara. Kemudian yang kedua adalah energi hidro dari air, dan yang ketiga adalah geotermal. Nah, semuanya ini adalah kecil-kecil, nggak bisa menumbuhkan. Dan kalau kita mau besarkan ini batu bara, tapi batu bara itu pun sangat besar emisi untuk kotorin udara kita kan. Jadi itu kita mesti harus bersihkan dengan namanya CCUS. Ya, itu nanti kita gunakan CCUS untuk dalam masa transisi. Tapi kalau kita menuju net zero emission, maka batu bara itu sudah tidak boleh ada lagi. Harus ada energi green, energi yang bersih. Nah, karena itulah apa? Nuklir ini terpaksa harus masuk. Jadi nuklir ini sudah tidak bisa didikotomikan lagi. Jadi nuklir ini adalah suatu keniscayaan. Jadi kita nanti akan masuk era nuklir karena kebutuhan energi kita. Nah, kapan energi nuklir itu akan ada di Indonesia? Tadi sudah saya sebut bahwa menurut perhitungan dalam roadmap energi kita itu nuklir itu akan masuk menurut data awal ya, itu 2040 itu 8 gigawatt. Nah, kalau 2040 8 gigawatt itu nggak ada Bandung Bondowoso yang dalam setahun bisa membangun nuklir itu 8 gigawatt. Betul. Nah, karena itu maka harus kita breakdown ke depan, sehingga kira-kira kalau perhitungan 8 gigawatt itu ada di tahun 2040, maka di tahun 2032 itu harus sudah ada 1 sampai 2 gigawatt. Ya, jadi itulah yang menjadi patokan kita untuk kapan nuklir itu bisa masuk Indonesia. Tahun 2032 kita nanti akan memiliki nuklir sebesar 1 sampai 2 gigawatt itu masuk grid. Kalau misalkan tahun 2032 masuk grid, maka apa yang harus kita persiapkan? Untuk nuklir yang lama, itu memang waktunya 10 tahun. Tapi untuk nuklir yang sekarang teknologi baru, SMR, modular ya, sistem modular, atau yang generasi-generasi terakhir 3,5 dan juga generasi 4 ini menurut informasi itu sudah lebih cepat untuk dibangun, sehingga 8 tahun mungkin 7 tahun bisa selesai. Nah, karena itulah maka persiapan harus kita gunakan untuk mempersiapkan langkah awal dari itu biar lebih maksimal lebih maksimal, dan biar betul-betul ada bahwa 2032 itu ada 1 sampai 2 gigawatt tadi itu. Jadi itu yang menjadi rencana kita. Baik, di sini ada sedikit lebih spesifik nih Pak, penasaran terkait PLTN juga ya. Okay. Kapan PLTN yang diambil dari bumi Kalimantan Barat berdiri? Jangan hanya dikirim ke Perancis bahan tambang radioaktifnya. Boleh nih Pak ditanggapi? Ya, jadi begini, memang Kalimantan itu merupakan sumber radioaktif uranium. Ya, jadi memang kita itu kaya uranium. Tapi kalau kita bicara PLTN, apakah harus memiliki uranium? Di negara maju itu banyak yang tidak punya uranium, tapi memiliki PLTN banyak sekali, seperti misalnya Perancis. Itu 70 sekian persen listriknya itu ditunjang dari PLTN yang dia tidak punya uranium, dan uraniumnya itu impor. Betapa bahagianya kita di Indonesia punya uranium. Nah, karena itulah maka nanti setelah PLTN ini terbangun di Indonesia, maka uranium tersebut akan sedikit banyak kita nanti
tidak gampang untuk membuat bahan uranium menjadi bahan nuklir, pelet nuklir ya, tidak gampang karena harus ada izin, karena harus di enrichment namanya, diperkaya. Nah karena itu maka kita setelah mendapatkan izin tentunya nanti kita juga bisa mengenrich itu. Nah tambang nuklir itu ya, PLTN itu tidak semuanya harus diperkaya, seperti misalkan SMR yang dalam hal ini ada MSR ya, molten salt reactor. Ini tidak perlu diperkaya, ini bisa langsung dipakai ya. Jadi yang air ringan itu bisa langsung memakai uranium alam. Nah itu jadi memang mana yang harus dipakai dan dipilih. Tapi kalau misalnya kita belum bisa mengenrichment, maka kita harus kirimkan uranium kita ke luar negeri, terus kemudian nanti menjadi pellet untuk menjadikan bahan baku dari PLTN kita, gitu caranya. Ya. Kalau tadi bahas terkait waktu nih Pak, kapan yang nggak sabar. Sekarang penasaran terkait lokasi pembangunan PLTN nih Pak. Lokasi. Ya. Di sini ada pernyataan dari @jumbadipran dan @ramadhani ikhlasul terkait lokasi pembangunan PLTN di Indonesia. Terdapat beberapa rencana lokasi nih Pak. Infonya ada di Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Gorontalo. Di sini infonya rencananya masih dalam tahap studi kelayakan ya Pak, karena masih bisa mungkin berubah karena berbagai macam faktor, bisa dari keamanan, biaya, dukungan masyarakat dan pemerintah setempat. Kira-kira tanggapan Pak Agus Puji gimana nih Pak? Ya, jadi kalau lokasi itu sebenarnya PLTN itu ya sedapat mungkin mencari lokasi yang tidak ada gempa ya, tidak ada gempa. Tetapi sebenarnya lokasi seperti di Jepang itu, seluruh lokasi Jepang itu gempa, tapi mereka juga mendirikan PLTN. Karena tidak hanya masalah kegempaan, tetapi juga namanya peak ground acceleration. Ya, jadi itu yang menjadi patokan kita. Jadi seberapa kuat PLTN itu bisa menahan gempa bumi itu tergantung dari kekuatan PLTN itu. Jadi safety-nya harus ditingkatkan. Sehingga di Jepang pun dalam daerah-daerah gempa itu tetap mereka punya PLTN. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan analisis tapak tadi itu yang sudah di beberapa tempat memang itu beberapa sudah dilakukan oleh Batan. Nah, namun demikian karena PLTN ini adalah memiliki sifat stabil, handal ya, maka sebenarnya PLTN itu sangat cocok untuk menumbuhkan industri. Nah, industri yang mana? Nah, kita sekarang kan Pak Presiden Jokowi kan sekarang sedang menggalakkan bahwa janganlah kita ini mengekspor bahan baku, janganlah kita ini mengekspor bahan mentah. Kita harus jadikan bahan mentah itu bahan setengah jadi atau bahan jadi. Karena itulah maka perlu energi. Nah, energi itu kalau misalkan kita harus memenuhi target NZN yang disebut dengan net zero emission dan juga NDC National Determined Contribution, itu memang harus energi bersih PLTN yang bergerak. Nah, karena itulah maka baiknya PLTN itu adalah digunakan untuk mendorong industri itu, ya, untuk industri itu. Jadi industri misalkan industri smelter nikel, smelter bauxit, pencairan baja, industri hulu yang lain strategis, misalkan manufacture. Nah, ini sangat cocok kalau misalkan menggunakan PLTN karena kita bisa mencapai nilai tambah tinggi, tetapi kita menggunakan energi bersih, tidak ada udara dikotorin oleh pembangkit tadi. Ya, jadi itu yang penting. Karena itulah maka menurut saya PLTN itu selayaknya didirikan di daerah-daerah yang memiliki industri hulu atau industri strategis yang banyak. Seperti misalnya Kalimantan Barat karena mereka punya boksit. Kemudian Halmahera karena mereka memiliki nikel. Kemudian Sulawesi karena mereka memiliki juga smelter nikel banyak sekali dan mereka di sana sekarang kekurangan sumber energi listrik. Nah, karena itu kita harus dorong, jangan memakai pembangkit yang kotor, tapi harus yang bersih. Yaitu kalau bersih dan handal itu pasti PLTN. Nah itu. Jadi terus kemudian Bangka Belitung. Bangka Belitung ini potensi untuk melistriki Sumatera. Jadi kalau dari Bangka Belitung dekat dengan Sumatera, pakai kabel laut kita bisa alirin Sumatera. Nah, Sumatera di sini ada ring of fire. Nah, kalau misalkan didirikan di sana kita takut-takut misalnya, nah itu kita bisa dirikan di misalkan Bangka Belitung. Nah itu, jadi ada potensi. Seperti misalkan Banten, kemudian tadi dikatakan Cianjur ya, Cianjur. Terus kemudian dikatakan Madura juga ada. Nah, sepanjang Pulau Jawa ini adalah
saya kira daerahnya tidak seperti pantai selatan Jawa. Kalau pantai selatan Jawa memang ada patahan, tapi kalau sebelah utara Pulau Jawa ini layak untuk kita sebenarnya ya didirikan PLTN itu nggak ada masalah. Jadi misalkan nanti kalau kita pengen ini pikiran saya ini, misalkan batu bara itu nanti akan di retirement, ya kan? Terus kemudian ada daerah tertentu bekas batu bara itu mangkrak gitu kan. Mendingan kita dirikan PLTN. Bisa mendapatkan energi yang lebih besar daripada ketika dia sebagai pembangkit listrik batu bara. Jadi itu yang juga bisa kita lakukan. Berarti banyak pertimbangan ya Pak? Banyak pertimbangan dan lokasi. banyak potensi ke depan yang bisa kita pakai untuk kita dirikan PLTN. Baik. Jadi seperti itu. Di sini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari sahabat energi yang sedikit lebih teknis mungkin Pak. Dari @petmorita melalui komen Instagram. Sebenarnya sistem kerja energi nuklir itu gimana sih Pak? Kalau PLTU kan dari batu bara yang dibakar dan diambil panasnya. Nah kalau nuklir ini gimana sih Pak? Nah nuklir itu sebenarnya prinsipnya PLTU dan PLTN ini hampir sama karena mereka itu memberikan uap kepada turbin untuk diputar, ya kan? Nah, diputar itu nanti akan menghasilkan listrik kan gitu. Nah, turbinnya ini sama nih, turbin ini. Cuma tekanannya memang sedikit berbeda ya. Tapi kompornya kalau PLTU itu batu bara dibakar terus kemudian menghasilkan uap, kalau PLTN itu kompornya adalah reaksi fisi. Jadi reaksi fisi ini karena sedikit uranium saja sudah menghasilkan panas yang besar, maka dengan sedikit uranium itu bisa menghasilkan uap yang banyak. Sehingga nanti di pressurizer itu akan terbentuk uap yang tekanannya tinggi sehingga bisa membangkitkan uap, ya, membangkitkan turbin. Untuk turbin ke sana yang dinamakan non-nuclear island itu sama prinsipnya. Tetapi yang nuclear island yang tadi kompornya batu bara dimasak memproduk uap, nah sekarang diganti nuklir PLTN. Ini ada reaktor kan gitu. Jadi reaktor sekarang juga bermacam-macam ini. Ada yang namanya pressurized water reactor, ada yang namanya boiled water reactor, ada yang namanya molten salt reactor, ada yang namanya high temperature gas cooled reactor, jadi macam-macam. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Kalau misalkan nanti kita pengen memproduk panas, terus kemudian kita mau bikin hidrogen, nah ini HTGR misalnya yang cocok. Kemudian pressurized water reactor untuk membangkitkan energi listrik. Itu misalkan pressurized water reactor yang sekarang banyak dipakai di dunia. Nah, jadi PLTN itu banyak jenisnya, tetapi prinsipnya itu adalah kompor. Seperti batu bara membuat uap, ya. Baik. Selanjutnya nih Pak, sebelumnya Pak Agus sempat membahas mengenai PPKN. Di sini ada juga yang sedikit menyinggung mengenai PPKN. Dari IESR melalui komen Twitter. Apakah ada urgensi untuk mengembangkan PLTN, padahal potensi energi terbarukan yang melimpah, murah dan aman, serta cepat dibangun belum dimanfaatkan secara optimal? Amanat dalam PP nomor 79 tahun 2014 bahwa nuklir pilihan terakhir di sini masih berlaku infonya. Di sini disarankan bahwa sebaiknya DEN lakukan kajian tuntas tentang status teknologi PLTN, keekonomian, kesiapan teknologi, risiko, dan sebagainya. Boleh nih Pak dikasih tanggapan mengenai urgensi? Ya, jadi memang kita sekarang sedang menyiapkan tentang apa yang ditanyakan itu. Jadi kita sekarang sedang menyiapkan itu, terus kemudian begini. Nah, kalau kita bicara PLTN ini kan bicara pertumbuhan ekonomi dan bicara masa depan, bukan bicara saat ini. Memang kalau kita bicara saat ini kita damai-damai saja lah, kita fine-fine aja. Kehidupan seperti ini, listrik nyala, apa segala macam ya. Tapi ingat bahwa kondisi saat ini konsumsi energi ini baru 1.000. Artinya apa? Kalau konsumsi energi kita baru 1.000, berarti kita itu masih terjebak dalam middle income trap namanya. Jadi middle income terjebak dalam pendapatan menengah. Kita masih mengekspor bahan-bahan mentah. Kita masih mengekspor bahan-bahan yang belum dimasukkan teknologi di dalamnya sehingga menjadi nilai tambah tinggi. Nah, itu kita ekspor kita itu. Sedangkan yang kita import barang-barang tinggi sehingga apa? Nah, kita menjadi penikmat teknologi, belum bisa kita menjadi inovator-inovator. Nah, kalau kita menjadi inovator nantinya nilai tambah tinggi, maka kesempatan kerja menjadi banyak, income kita menjadi naik, kita akan keluar dari middle income trap. Nah, kalau kita keluar dari middle income trap, maka
yang diperlukan itu energi yang besar. Kalau energi sekarang ini, kalau kita perhitungan kita sekarang kita lagi merevisi Ken dan Ruen ya. Di revisi Ken itu kalau kita maksimalkan ini geothermal, terus kemudian hidro, terus kemudian biomass, angin, kemudian arus laut apa segala macam. Tadi saya katakan baru mencapai 1.390 terawatt hours. Kita perlu 2.200 terawatt hours, itu pun hanya skenario pesimis. Belum skenario optimis. Skenario optimis kita berapa? 2.600 terawatt hours. Kita hanya punya 1.390 terawatt hours. Kita kurang. Nah, karena itulah kalau kita ingin tumbuh ekonomi kita sebanyak 5,7% dan juga kita ingin menggunakan energi bersih, maka yang disebut PLTN itu adalah merupakan suatu keniscayaan. Jadi itu prinsipnya. Jadi bukan sekarang kita bicaranya loh. Kalau kita bicara sekarang itu masih 1.000 kWh per kapita konsumsi energi, ya fine-fine aja. Tapi kalau kita ke depan harus 6.000 kWh per kapita konsumsi energi kita, persoalan, nggak ada energi yang cukup untuk membangun itu. Perlulah kita PLTN gitu. Baik, sekarang ini berbeda nih Pak dari ESR. Dari @krisnaku melalui komen Instagram. Menurut Ruen 2017, energi nuklir merupakan opsi terakhir dalam produksi energi di Indonesia. Namun, mengingat kita mengejar target net zero emission di tahun 2060, apakah energi nuklir ini masih dianggap sebagai opsi terakhir? Sebab menurut pendapat penanya nih Pak, energi nuklir bisa menjadi opsi mutakhir, mengiringi EBT lainnya dan mempercepat pencapaian net zero emissions. Pertanyaannya, apa langkah pemerintah dan pemangku kepentingan energi lainnya dalam mengaplikasikan energi nuklir untuk meraih net zero emissions? Ya, jadi gini, memang kalau kita tadi sudah katakan kalau kita hanya begini bisa nggak perlu nuklir, memang abaikan saja, lupakan nuklir. Tapi kalau kita ingin maju berkembang dengan pertumbuhan ekonomi 5-7% dan kita ingin keluar dari middle income trap, perlu nuklir. Nah, karena itulah maka kita harus persiapkan dari sekarang, karena 2032 itu kalau kita breakdown tadi harus sudah ada 1-2 gigawatt on grid. Karena itu kita harus persiapkan. Untuk nuklir, persiapan itu ada 3 fase namanya. Fase pertama itu sebelum konstruksi, fase kedua saat konstruksi, dan fase ketiga adalah setelah konstruksi. Kita bekerja sama dengan Bapeten, Badan Pengawas Energi Nuklir ya. Jadi itu kita bekerja sama dengan Bapeten untuk mempersiapkan segala macam dokumen keselamatan, security, safety and safeguard, itu dokumennya harus ada. Karena itulah maka di samping teknologi harus sesuai dengan kebutuhan kita, maka dokumen perencanaan ini harus fix. Terus kemudian apa yang harus kita siapkan lagi? Di daerah misalnya, di daerah itu yang akan kita bangun nuklir di sana, maka RPJMD, Renstra daerah, kemudian RUET ya, terus kemudian RT/RW itu harus berkesesuaian semua supaya tidak ada masalah ketika membangun nuklir, kita membangun PLTN. Itu yang pertama. Yang kedua, secara nasional, di tingkat nasional, di makro strategisnya itu, kita sekarang lagi membuat apa yang disebut sebagai Komite Pelaksana Program Energi Nuklir, KP2EN. Ini adalah identik dengan NEPIO. Nah, NEPIO itu disyaratkan oleh namanya Asosiasi Energi Nuklir Dunia, ya, yang legal ini di dunia. Jadi kalau misalkan kita mau membangun nuklir itu ada rekomendasi-rekomendasi. Di situ ada 19 rekomendasi yang diberikan oleh IAEA ini untuk Indonesia, di mana sudah dipenuhi 16. 3 diantaranya belum. 3 itu apa? Pertama adalah manajemen. Manajemen itu berarti follow up-nya adalah kita membuat NEPIO, membuat KP2EN tadi, Komite Pelaksana Program Energi Nuklir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada stakeholder involvement. Nah, stakeholder involvement ketika kita sudah punya NEPIO dan sudah punya posisi, sudah punya tadi dikatakan go nuklir, artinya bahwa regulasi sudah lengkap dan kita ingin membangun nuklir, maka stakeholder involvement gampang kita ajak mereka yang ingin berpartisipasi. Terus kemudian yang ketiga adalah national position. Pegiat nuklir menginginkan agar Indonesia memiliki komitmen jangka panjang untuk membangun PLTN. Kenapa demikian? Karena PLTN itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang pendek. Harus dibangun dalam waktu yang panjang. Kira-kira 7-10 tahun. Berarti 2 periode ini, kabinet. Nah, sehingga harus ada undang-undang. Karena itulah maka
DPR RI sekarang sedang membuat undang-undang, namanya Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Nah, harapan kita undang-undang itu cepat selesai sehingga nuklir itu, PLTN itu ada cantolannya. Di samping sekarang juga RPJMN sedang dikembangkan untuk masukkan nuklir ke dalamnya. Terus kemudian kita sedang mengajukan juga kepada SDM untuk membuat PLTN itu ada di dalam RUPTL ya. Jadi semuanya kita persiapkan secara simultan dan bersama-sama. Di samping kita pada saat ini sedang memilih teknologi PLTN yang cocok ya, yang cocok. Di samping juga kita harus ingat bahwa TKDN ya, TKDN terus kemudian lokal konten. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi jangan sampai semuanya dari luar negeri. Nah, itu yang kita siapkan sekarang. Baik, tadi Pak Agus Puji sempat menyinggung ya Pak terkait sebuah organisasi ya Pak untuk mempersiapkan khusus terkait pengembangan energi nuklir nih. Boleh dijelaskan lebih spesifik tidak Pak terkait organisasi tersebut? Ya, jadi energi nuklir ini atau disebut sebagai KP2EN ini bermula dari surat keputusan Menteri SDM ya untuk mempersiapkan organisasi ini, organisasi KP2EN ini. Nah, saat ini organisasi itu sudah sudah dibicarakan ya beberapa kali dalam sidang anggota Dewan Energi Nasional dan sudah mengerucut sehingga struktur organisasinya pun juga sudah ada yang sudah juga dikritisi oleh menteri-menteri anggota Dewan Energi Nasional seperti misalkan Menteri KLHK, Menteri Perhubungan dan lain sebagainya, dan juga wakil-wakil pemerintah yang ada duduk di Dewan Energi Nasional itu sudah mengkritisi. Dan sudah berpuluh-puluh kali kita melakukan rapat-rapat tentang struktur organisasi dan juga yang disebut tugas dari Nebio itu juga kita sudah bicarakan. Nah, sekarang ini posisinya adalah sudah sampai kepada kita sudah menyurati SDM untuk membuat surat ke Menpan RB ya, Menpan RB untuk menyetujui tentang organisasi. Ya, jadi itu yang sekarang ini ada. Karena itu maka setelahnya nanti akan ada namanya PAK dan diharapkan tahun ini ya, mungkin kira-kira sekitar bulan Agustus itu Nebio ini akan terbentuk. Saya kira itu prinsipnya. Jadi kita memang organisasi itu harus kita persiapkan karena Nebio itulah nanti yang akan mendorong organisasi yang melakukan ya, memiliki tugas fungsi untuk mempersiapkan pada saat level stake 1, terus kemudian stake 2 dan stake ketiga. Itu akan disiapkan oleh Nebio semua pada saat perencanaan, pada saat konstruksi, dan pada saat implementasi. Dia nanti akan bekerja sama, merupakan organisasi yang sifatnya itu meso, koordinatif, menghubungkan antara lembaga pemerintah ke atas dan juga pelaku-pelaku PLTN ke bawah. Karena itulah maka Nebio ini sangat penting. Kalau misalkan pemerintah sendiri mungkin tidak akan mungkin bisa dilakukan ya, karena begitu luasnya dan begitu ketatnya sistem kontrol dan sistem kelengkapan dokumen yang harus disiapkan untuk energi nuklir, karena sangat strategis dan sangat harus memiliki SOP yang betul-betul rigid. Saya kira itu yang kita persiapkan sekarang. Baik, selanjutnya ini pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh banyak sahabat energi nih Pak, cukup menjadi concern terkait aspek safety yang sudah Bapak singgung sebelumnya. Apakah energi nuklir ini aman untuk digunakan di Indonesia? Energi nuklir ini begini, menurut saya energi nuklir itu sangat aman. Kenapa? Karena mereka itu dibuat dengan banyak sekali lisensi ya. Lisensinya itu ada sertifikasi, ada lisensi. Jadi desain pun ada lisensinya, terus kemudian nanti pada saat kita membuat komponennya ada lisensinya, ada standarnya, ada SOP-nya, ada berbagai macam area yang harus dilalui secara ketat ya. Itu dari segi perencanaan. Nah, terus kemudian
Kalau kita bicara nuklir, seringkali orang kan bilang bahwa nuklir itu nanti bisa meledak kayak bom atom. Tidak bisa, karena apa? Enrichment dari nuklir itu hanya 4%. Tapi kalau bom atom itu enrichment-nya 90%. Jadi sangat berbeda. Maka apapun uranium yang ada di dalam PLTN itu nggak akan bisa meledak. Karena hanya 4%. Kecuali kalau dia di enrichment lagi menjadi 90%, potensi menjadi bom atom. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga teman-teman netizen semua, bahwa nuklir itu aman, tidak mungkin akan bisa meledak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nuklir ini aman tidaknya itu kan ada dua hal. Pertama, karena dia meledak, ya kan? Bisa apa enggak? Ternyata nggak bisa. Sekarang yang kedua adalah terkait dengan CO2 ke udara, emisi. Nah, kalau dibandingkan ya batu bara, terus kemudian gas, terus kemudian biomass dan lain-lain, nuklir itu adalah yang paling rendah emisinya. Jadi kalau kita bicara, orang suka menyebutnya itu adalah eksternalitas, nuklir itu adalah paling kecil eksternalitasnya. Jadi kalau kita membandingkan nuklir, nggak bisa apple to apple, terus kemudian harganya itu berapa, energi yang lain berapa, nuklir berapa, nggak bisa. Tapi harus juga diperhitungkan eksternalitasnya, decommissioningnya. Jadi harus menyeluruh kita pertimbangkan, itu baru kita mendapatkan harga nuklir yang asli. Jadi bahwa sekarang ini kalau misalkan dikatakan nuklir itu mahal, sebenarnya juga tidak. Karena vendor yang masuk itu ada juga yang menawarkan 6 sen dolar per kWh. Jadi cukup murah untuk dijadikan bauran energi tempat kita untuk ketahanan energi kita sebenarnya. Baik. Jadi itu. Jadi sahabat energi nggak perlu ragu lagi ya. Nggak perlu ragu. Tidak meledak, kemudian juga terjangkau ya Pak ya. Terjangkau dan juga ya, bersih, Pak, tidak menimbulkan emisi. Baik. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir sekaligus penutup perjumpaan chat episode kali ini, itu adalah terkait closing statement Bapak. Kira-kira apa sih Pak harapan Bapak mengenai pemanfaatan energi nuklir ini ke depannya? Jadi sebenarnya PLTN yang rencananya akan dibangun di Indonesia itu adalah bukan suatu pilihan, tapi adalah suatu keniscayaan, keharusan. Karena apa? Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi dan keluar dari middle income trap, maka kita perlu energi yang handal, energi yang kuat, energi yang besar, dan itu kita tidak memilikinya. Karena itulah maka harus ada energi baru namanya, dalam tanda kutip ya, energi baru. Itu nanti akan mendorong pertumbuhan kita untuk keluar dari middle income trap. Itu yang pertama. Yang kedua, sering netizen sering mendengarkan bahwa PLTN harus sosialisasi. Memang kita sekarang sedang sosialisasi ya PLTN tersebut. Tetapi kalau tidak ada barangnya, orang percaya dari mana? Karena itulah maka kita merencanakan untuk membangun PLTN supaya tahu masyarakat bahwa PLTN itu aman, terus kemudian bisa untuk membangkitkan industri dan pertumbuhan ekonomi, bisa untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, dan bisa untuk meningkatkan usaha kecil menengah di sekitar PLTN, dan juga akan mengeluarkan kita sekali lagi dari kemiskinan, keterbelakangan ya. Jadi itu nanti adalah akan kita dapatkan Indonesia yang maju sejahtera ya, dan berdaya saing tinggi. Saya kira itu. Maka marilah kita bersama-sama mendorong agar bukan masalah PLTN-nya ya, agar bauran energi ini kuat sehingga bisa mendorong mendorong pertumbuhan ekonomi, dan di dalamnya karena kekurangan energi tadi, maka PLTN merupakan suatu keniscayaan. Baik, terima kasih Bapak Agus Puji Prasetyono sudah berkenan hadir dan berbagi insight nih bersama sahabat energi yang hadir di sini. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa lagi waktu yang akan datang, dan salam untuk kita semua. Salam, sampai jumpa di chat energi selanjutnya.